Kira itu tadi yang saya bilang ya, pemerintah melakukan yang bisa dilakukan. Nah, masalah dampaknya itu seberapa besar, nanti kita evaluasi apakah itu berdampak atau tidak ya. Jadi kalau yang kira-kira dampaknya bagus ya mungkin kita teruskan dan kita perkuat gitu. Kalau dampaknya tidak terlalu besar ya apa boleh buat, mungkin kita nggak terlalu tekankan itu gitu. Karena ini memang nggak mudah ya. Seperti yang tadi saya bilang di kebijakan moneter kan BI sudah melakukan istilahnya menurunkan BI rate yang merupakan sinyal bagi penurunan suku bunga. Apakah kemudian kalau penurunan suku bunga itu pasti dunia usaha bergerak? Harapan kita begitu. Tapi nanti kan kita lihat karena dunia usaha itu kan bergerak kalau ada demand. Jadi barang itu dijual kemana, dibeli di mana. Jadi ini kalau saya pribadi lebih suka melihat dampak kebijakan bukan dari satu persatu ya. Tapi nanti secara keseluruhan ini dampaknya seperti apa. Nah, kalau yang bagus kita teruskan, kita perkuat, yang tidak efektif ya oke, kita coba gitu dievaluasi lagi gitu ya. Mas Arief. Pak, kalau kebijakan terkait pajak itu kan sepertinya lebih mengadres pada demand side. Jadi permintaan masyarakat di-boost gitu, dijaga. Karena kan ya itu wajar kan 55% ekonomi kita, PDB kita dari konsumsi. Tapi sekarang pertanyaan di supply side-nya bagaimana? Apakah para pengusaha ini sudah mendapatkan berbagai kemudahan atau bantuan untuk mendapatkan misalnya pasokan bahan baku yang mungkin terhenti dari China atau mungkin dibantu dengan pelonggaran bea masuk untuk barang-barang yang mereka pesan misalnya? Ada itu insentif tahap kedua. Kalau insentif tahap pertama kan yang insentif di pariwisata, kemudian kartu sembako, kemudian kartu prakerja juga diletakkan dalam konteks itu, kemudian wisatawan Nusantara dan sebagainya. Insentif tahap kedua itu terkait dengan ekspor impor. Regulasinya akan dipermudah. Kemudian ada relaksasi biaya masuk dan sebagainya. Nah intinya akan dipermudah. Nah cuma kemarin lalu, minggu lalu ya, saya ketemu dengan beberapa asosiasi pengusaha. Mereka mengharapkan begini, ini tadinya, jadi sebenarnya impor barang kan kita nggak larang. Termasuk dari Cina, kita nggak pernah loh. Nah tapi impor mesin ini kan perlu ada tenaga kerjanya. Nah tenaga kerjanya nggak bisa masuk. Oleh karena itu dunia usaha mengharapkan, jangan dilarang lah gitu, tapi kalau ada screening yang ketat persyaratan apa silahkan di-set, kita akan coba penuhi. Saya kira ini masukan yang baik sekali dan saya berharap bahwa nanti pemerintah punya kesempatan untuk mempertimbangkan seperti ini. Karena kalau impor mesin orangnya nggak ikut ini nanti yang masang siapa? Ya kan seperti itu. Ada perencanaan berapa kali insentif lagi Pak ke depan? Tadi kan satu sudah, terus yang kedua nanti ada berapa kali lagi Pak yang disiapkan? Saya terus terang saya nggak tahu, tapi yang saya tahu adalah kita melihat perkembangan ya. Jadi kalau satu udah jelas dianggap nggak cukup sehingga perlu dua. Nanti kita lihat, kita evaluasi. Kalau memang perlu sampai ketiga ya tidak masalah. Itu yang tadi saya sampaikan, pemerintah melakukan yang bisa dilakukan dan all out. Gitu.